Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, guru penggerak, salam bahagia selalu. Saya Oni Krisnawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam presentasi kali ini saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Totok Riwanto dan pengajar praktik Bapak Kukuh Wicaksono. Baiklah, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Ini adalah penjabaran dari metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran yang dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana berupa tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama atau define. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Dan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran di kelas? Pertanyaan kedua adalah teknologi dan media sosial apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media sosial dan teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Adapun tindakan
atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya buat tadi adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Dan yang kedua, mencari referensi berupa media sosial atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. G. Gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Dan pertanyaan kedua adalah, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Pertanyaan yang ketiga, apakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya buat tadi adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, mencari tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal itu. J. Jabarkan rencana atau desain. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang saya buat terkait dengan hal ini diantaranya yang pertama, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran. Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi dan media sosial? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi dan media sosial agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya buat tadi adalah membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. A. Atur eksekusi atau deliver. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalan kegiatan pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya buat tadi adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi dan media sosial yang bervariasi setiap bulannya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih dan salam bahagia selalu. Thank you for attention. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.